17 September 2025, Prabowo sekali lagi mereshuffle kabinetnya. Beberapa nama yang dianggap menjadi nama-nama yang membackup Prabowo seperti Hasan Nasbi, ini dilengsarkan dari jabatannya dan digantikan. Tapi ada juga yang berpindah posisi, seperti Erick Thohir. Apakah ini akrobat politik atau memang demi mendengarkan permintaan masyarakat? Halo Sansikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini suatu yang merupakan anomali atau di luar kebiasaan karena dalam jarak kurang dari 2 minggu, reshuffle kabinet ini terjadi. Apakah ini akan terus terjadi dalam kurun waktu yang akan sama hingga akhir tahun? Ataukah memang ada sesuatu yang besar, yang sedang, dan akan semakin besar terjadi? Berikut sampai pada tanggal 17 September di jam 15.58, nama-nama yang diganti. Ada menteri dan pejabat yang diberhentikan. Ada Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Dito Aryo Tejo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu termasuk yang kemarin berarti ya? Iya. Ya. Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi PCO. Kepresidenan, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri atau pejabat baru yang dilantik. Ada Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Ini jarang kita hampir nggak pernah dengar ya namanya. Iya, jarang. Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga. Okay. Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan. Rangga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau VCO. Afrian Syahnur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Kehutanan. Dan Farida Fahrihah, begitu bukan namanya. Pokoknya intinya Wakil Menteri Koperasi dia. Nah, ada beberapa menteri yang di reshuffle, termasuk Pak Erick Thohir yang dipindahkan dari jabatan Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini kayaknya pada akhir tebakan netizen salah semua. Menurut Mas Denny Darko, ada apa nih Pak Erick Thohir harus dipindahkan ke pada akhirnya Menpora? Ada power yang sangat besar. Kalau orang bilang, wah Termul ini lolos lagi nih seperti ini. Kita tahu Pak Erick ini memang ya sudah ada di lingkaran kekuasaan. Bahkan sejak beliau ini masih sangat muda dulu. Ya, kalau boleh dibilang ya ini anak gaul Jakarta Selatan zaman dulu, kelahiran tahun 70-an yang terus kemudian menjadi seorang pejabat dan ya dari kalangan in the nose dan akhirnya menjadi seseorang yang sekarang ini ya pasti akan berpindah-pindah saja dari lokasi satu kementerian ke kementerian lain. Dan kita tahu bahwa Kementerian BUMN ini seperti akan dilebur di bawah Danantara sehingga tidak akan menjadi sebuah kementerian sendiri yang itu dilakukan sejak Bu Rini Sumarno ya. Ya itulah. Dan saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah upaya Presiden Prabowo untuk mendengarkan permintaan dari masyarakat dan upayanya untuk terus melakukan perubahan. Jika ternyata memang apa yang diputuskan sebelumnya ini tidak fit. Apakah beliau dianggap salah memilih sebelumnya? Tidak. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa akhir-akhir ini perubahan dan dinamika di lapangan ini sangat-sangat berubah dan berdinamika sangat tinggi, terutama akhir-akhir ini dipengaruhi geopolitik dan juga kondisi di dalam negeri juga. Hari ini juga saya baru melihat bahwa di Timor Leste ada demo yang digagas oleh anak-anak Gen Z dan juga milenial yang memprotes pembelian Prado untuk 65 pejabat mereka. Padahal Timor Leste ini kita tahu sebagian penduduknya masih jauh di bawah garis kemiskinan. Dan ini sesuatu yang harus direspons dengan cepat. Dan Pak Prabowo melakukan ini. Sehingga kita tahu bahwa Pak Prabowo ini presiden rasa Kopassus yang akan mencoba untuk merespons kejadian di lapangan dan nggak segan-segan mengganti anggota timnya. Tapi ada yang kan sebelumnya ada yang berspekulasi juga bahwasanya Menpora ini bisa jadi Raffi Ahmad, tapi ternyata Pak Erick Thohir. Maksudnya timbul kembalinya justru nama lama nih yang mengisi. Saya kira Pak Prabowo juga pasti nggak akan mau untuk melakukan sebuah spekulasi dengan nama orang-orang yang mungkin belum punya pengalaman di bidang kalau kita bilang itu kementerian dan juga protokoler, yang saya kira Pak Erick Thohir ini masih lebih mumpuni dibandingkan nama-nama yang kemarin itu diajukan. Yang masyarakat juga pasti akan lebih approve Pak Erick Thohir. Bahkan kalau boleh kita bilang, saat Pak Erick Thohir ini di BUMN, saya lebih merasa Pak Erick Thohir ini lebih mumpuninya itu ya di Menpora ini tadi. Dan sejatinya ini satu hal yang ya kalau kita lihat akan menjadi sebuah terawangan masa depan bahwa di 2029 nanti Pak Erick Thohir sepertinya disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Oke, yang cukup mengejutkan juga ada
Pak Hasan Nasbi yang dicopot dari Betul. posisinya sebagai PCO dan digantikan oleh Kodari. Angga Raka Prabowo. Oke. Dua orang ini memang terkenal kalau dulu waktu Pilpres ini penarator. Orang yang bisa men-storytellingkan 02 atau pasangan 02 ini dengan narasi yang lugas, tapi tetap bisa meraih emosional para pendengar dan juga pemirsanya, dan bisa membuat kita semua percaya bahwa 02 ini adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya beliau juga ditempatkan dalam posisi yang memang sepantasnya, tapi sepertinya memang hal yang kepleset yang kemarin ini sesuatu yang harus segera dibereskan. Dan walaupun saya tetap menganggap bahwa ya udah Hasan Nasbi ini sudah pada tempatnya, tapi Pak Prabowo lebih pilih untuk membersihkan citranya di depan masyarakat Indonesia ini agar apapun yang dilakukan ke depannya lebih mudah. Jadi ini lebih kepada taktikal atau sebuah cara untuk membersihkan citra dibandingkan orang yang lebih pantas atau tidak. Muhammad Kodari pun diberikan tempat. Ini Muhammad Kodari dulu kalau tandemannya yaitu Hasan Nasbi yang selalu bisa memberikan narasi positif kepada pasangan 02 saat pemilu 2024 kemarin. Tapi ini ada hubungannya nggak sih dengan demo besar di Agustus kemarin? Mungkin maksudnya hingga pemerintah pun ya pasti ada hubungannya. Terlihat gelagapan memang. Bukan gelagapan, malah di sini terlihat bahwa pemerintah mengapresiasi dan melakukan sebuah tindakan. Walaupun kemarin itu sebenarnya yang didemo lebih banyaknya itu ke DPR dan legislatif. Nah, tapi ini sebuah sinyal yang bagus. Dan ini bisa jadi adalah sebuah upaya Pak Prabowo untuk terus mendengarkan dan mencoba untuk memberikan sebuah respon positif dari apa yang diinginkan oleh para masyarakatnya ini tadi. Dan kita tahu juga bahwa apa yang terjadi pada Undang-Undang KPU yang kemarin sempat ingin disahkan bahwa orang-orang tidak boleh mengakses untuk data-data dokumen-dokumen yang harus menjadi prasyarat saat mereka ini maju kepada pemilihan umum, itu ternyata kan langsung dirubah setelah mendapatkan respon dari masyarakat, sehingga akhirnya dokumen itu boleh diakses saat ya orang ini tadi sudah menjadi atau dia ini memenangi proses pemilu itu tadi. Terakhir nih ada Pak Jamari Caniago, sangat jarang didengar namanya beliau ini ya. Cuman beliau ini juga salah satu purnawirawan TNI ya. Tapi pangkat terakhirnya apa sebentar? Letnan Jenderal TNI, jabatan terakhir di militernya. Dan memang orang Gerindra yang ditempatkan di situ. Menurut Mas Denny Darko, akan ada langkah apa sih dari Pak Prabowo yang mengganti hampir seluruh kabinetnya ini orang Gerindra nih yang pada naik? Sepertinya beliau selain mencari orang yang dipercaya, dia mencoba mencari orang yang netral dan tidak melakukan, tidak dikhawatirkan melakukan blok kepada sesuatu yang ada di tentu saja elit pemerintahan yang mencoba untuk mendapatkan pengaruh. Karena di sini penting sekali untuk melihat segala sesuatunya secara netral, terutama saat kita mengetahui adanya ancaman dari proksi asing dan juga obok-obok upaya dari pemerintahan blok barat dan timur untuk mempengaruhi keputusan politik dan juga kegiatan berbangsa bernegara di Indonesia yang harus benar-benar bisa dinilai, di-assessment dan diambil tindakan secara objektif, tidak berpihak dan sat-sat dan harus segera dilakukan seperti itu. Oke, tapi kan ini sangat jauh dengan harapan masyarakat. Dengan harapan masyarakat, apalagi dengan latar belakang militer juga, dan yang digantikan kan sebelumnya Pak Budi Gunawan. Ya, polisi bukan? Iya, maksudnya, tapi kan maksudnya adalah lagi-lagi ini dari militer dan dari Gerindra pasti orang akan berpikirnya. Iya, mungkin kita merespon sesuatu yang datang dari luar negeri juga, karena polisi mungkin akan sangat piawai untuk menyelesaikan sesuatu yang sifatnya itu domestik. Tapi saat kita tahu ancaman luar negeri ini sudah menjelma dan mengenakan kostum domestik mereka, maka orang-orang yang bisa mengetahui bahaya laten semacam ini, lalu mereka ini memiliki satu pengalaman lapangan yang juga berkaitan dengan pelatihan di luar negeri, ini mungkin akan lebih membantu untuk mendeteksi lebih awal dan melakukan tindakan yang akan bisa meredam dan juga memprevent atau mencegah sebelum hal yang lebih besar lagi itu terjadi. Ini kan kalau dilihat juga banyak sekali banyak orang yang berpikir atau netizen yang berpikir bahwasanya di kementerian sekarang ini memang rata-rata orang Gerindra ya, walaupun memang sebagai partai penguasa itu sudah wajar untuk memperkaya warna di sana. Oh gimana pastinya? Pokoknya intinya yang ngambil dari Gerindra wajar, orang partai penguasanya Gerindra
Cuman kan yang kita ketahui juga di mana Pak Prabowo ini latar belakang militer dan beliau sangat saklek dengan komando begitu. Apakah memang ada sesuatu yang besar sedang digarap Pak Prabowo makanya dia enggan untuk mengambil dari partai-partai koalisi lainnya biar satu suara terus begitu atau seperti Ini apa? sebenarnya kalau film, itu bukan film action yang terjadi fragmental. Satu masalah selesai, satu masalah selesai, satu masalah selesai. Sama seperti kalau kita nonton film agak lain, itu kan ada masalah-masalah kecil yang dirangkai, terus kemudian ada satu hal besar yang akan terselesaikan. Ini bukan seperti itu. Tapi masalah kecil ini seakan-akan kok nggak selesai, ini nggak selesai, nggak selesai. Tapi ternyata endingnya ini semua menyelesaikan satu permasalahan yang besar dan kecil-kecil ini akan selesai secara bersamaan. Jadi Pak Prabowo sepertinya memang melakukan sesuatu yang clandestine, yang sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat dirahasiakan, sangat-sangat covered, benar-benar tertutupi oleh banyak hal, dan ini berusaha untuk tidak diendus dulu sebelum nanti akhirnya beliau ini menangkap sesuatu yang akan besar sekali di akhirnya ini tadi. Yang artinya apa? Biasanya reshuffle ini akan dibarengi dengan penangkapan-penangkapan koruptor yang akan terjadi dalam beberapa saat ke depan. Maka kita akan disuguhi juga dengan drama-drama penangkapan koruptor dan orang-orang yang nggak kita sangka, yang ternyata kita anggap dia ini baik dan sebagainya, ternyata berkaitan dengan hal lebih besar. Di judi online misalkan, ini sesuatu yang sepertinya menjadi target utama. Walaupun sekarang memang sedang dikejar diberlakukannya perampasan aset yang akan segera bisa dilaksanakan di tahun ini juga. Semoga apa yang saya ramalkan ini menjadi satu kenyataan, tapi tentu saja kita berikan apresiasi yang positif dan kita doakan para punggawa masyarakat ini tadi akan bisa melayani kita semua, para tuan mereka dan para pemberi kuasa atau suara ini tadi, dan bisa membawa kita keluar dari semua hal yang saat ini memang banyak terjadi seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.